Mari kita pulihkan pembelajaran. Sanjungan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua tuntunan dan tauladan dalam iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, susunan acara yang telah disusun dan dikemas oleh panitia adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Penyampaian laporan kegiatan. 5. Sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus membuka kegiatan BIMTEK. 6. Penutup. Sebagai pembuka untuk kelancaran dan sukses acara, mari kita bersama menutup acara pada pagi hari ini sambil menunggu Bapak Dinas. Ya, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya seluruh acara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pemateri sebagai pembawa acara. Banyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah, Bapak GS Agus Sunaryo MM, dan juga Bapak GS Sunaryo. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMP Negeri 1 Boga 3 dan 4 Pakai Bojo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Boga 3 4 Pakai Bojo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa melaksanakan BIMTEK IKM dalam rangka menyiapkan diri untuk melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya selawat salam kepada baginda dan Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ketua, perkenalkan dan melaporkan kegiatan BIMTEK IKM pada hari ini. Bahwa latar belakang dari pelaksanaan BIMTEK kali ini bahwa sekolah dan guru sebagai pelaksana operasional implementasi kurikulum atau IKM harus segera beradaptasi dengan perubahan iklim kurikulum tersebut. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang tepat, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah menengah pertama pada khususnya dan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar menguasai dari penerapan kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersiapkan diri Islam tanggal 13 dan 14 Maret 2023 mulai pukul 8.00 sampai pukul 13.00. Adapun tempat pelaksanaan Bapak Ibu, kegiatan BIMTEK dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pakai Bojo. Ada pembiayaan kegiatan BIMTEK ini yaitu menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Adapun materi BIMTEK pada kali ini insya Allah akan dilaksanakan 2 hari. Yang pertama yaitu kebijakan kurikulum merdeka, yang kedua adalah kurikulum merdeka, yang ketiga adalah capaian pembelajaran, yang keempat adalah penilaian dalam kurikulum merdeka, berikutnya plafon merdeka mengajar, perangkat ajar, dan yang terakhir adalah penguatan proyek program belajar Pancasila atau PI. Adapun narasumber yaitu dari Bapak Pengawas Pendidikan wilayah kerja Pakai Bojo, yaitu Bapak GS Agus Sunaryo MM dan Bapak GS Mujiono. Demikian laporan ini, mohon maaf atas kekurangan. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya Bapak hadirin yang berbahagia, acara yang kelima Astagfirullahaladzim. Iki apa? sambil beliau kita makanya sarapan itu adalah sesuatu yang penting sekali. Sarapan itu penting sekali, harus panjenengan laksanakan. Karena ketika tidak sarapan nanti energi yang panjenengan gunakan itu adalah energi cadangan. Akhirnya kalau energi cadangannya habis, dia berdek jenengan. Berdeknya itu seperti ini. Ketika ada siswa-siswi pelajaran, kira-kira kalau untuk mengamati seperti apa saya tidak tahu. Ketika mungkin ada waktu Senin upacara, ada anak didik kita yang dijadikan komandan upacara. Mereka yang nggak pernah jadi komandan, ketika dituju jadi komandan upacara, benar-benar lihat itu kakinya itu seperti apa.
kira-kira Bapak Ibu semuanya terkait dengan komitmen untuk berubah dengan pelaksanaan IKM ini, komit atau enggak? Komit ya? Kalau komit, nanti harapannya ketika Anda BIMTEK ini diikuti dengan sasaran. Jangan sampai setelah BIMTEK ini banyak keluar di sini, keluar dari ruangan ini goblok. Jangan sampai keluar sini bisa goblok dan itu juga memang tidak ini ya. Tidak apa istilahnya, bahasanya apa ya, sulit saya jelaskan. Artinya itu juga sulitnya itu tadi juga sesuai dengan perkembangan usia manusia. Jadi ketika kita ini usia kita ini semakin bertambah itu ngamalin Allah itu sulit yang luar biasa. Gitu apa gitu? Seperti itu. Harapannya paling enggak sebagai Bapak Ibu guru nanti punya metode khusus terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sehingga materi-materi itu ketika panjenengan harus lupa punya sarana untuk pengingat. Nah, ketika lupa buka pengingat saya. Sehingga apa yang panjenengan peroleh dari BIMTEK ini akhirnya tidak bodoh karena punya sarana pengingat. Ketika lupa dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Saya bangga sekali dengan Bapak Ibu guru yang sudah komit untuk perubahan dalam segala hal. Artinya perubahan dalam segala hal ini selain guru ini juga yang mengikuti kita adalah terkait dengan teknologi informasi. Jadi materi-materi ini nanti ditransfer secara menggunakan TI juga sangat mudah. Gunakanlah perangkat-perangkat ini untuk mempermudah dalam rangka memasuki program ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya usahakan sekali ada yang belum mengenal banyak pada saya. Saya adalah angkatan pertama kali yang perdana di sekolah ini bersama dua teman yang sudah purna. Desember 1984 mulai bekerja di sini sebagai CPNS ASN. 1984 saya masih kelas 2. Kami begitu istilahnya dulu di sekolah ini masih menumpang di SD Bandengan, SD Mulyasari 2, kemudian sebentar pindah di SD Mulyasari 1, 2, lalu sekitar 7-8 bulan pindah di lokasi pokok sekolah ini pada bulan Januari, tepatnya sekira tanggal 14 seperti itu. Langsung kami begitu mendapat surat tugas waktu itu dari Pak Sukardiman, Kakanwil Teknis Kepegawaian, itu kami mengajar fisika. Kami latar belakang diploma 1 Ikip Malang IPA. Waktu itu kurikulumnya masih kurikulum yang lama, kalau tidak salah kurikulum 72 ya itu. Kami menjalankan yang spesifik hanya fisika saja waktu itu. Lalu tahun berapa Pak Mujawa jauh? 98 ada pergantian kurikulum. Kemudian yang tahu pasti kita ingat itu 2006 ada perubahan. Lalu 2013 sampai dengan sekarang ini bermuara memulai kurikulum Merdeka
kami sekiranya kurikulum yang dulu itu kami itu keterbatasan mungkin orde lama, orde baru sehingga jadi kata orang-orang sekarang yang dulu itu lebih efektif langsung kepada anak termasuk perubahan sikap, termasuk kecerdasan pada siswa didik. Kemudian yang ini mungkin ya lebih bagus menurut hemat kami, tapi karena selalu berganti dan menurut tragisnya itu belum sampai terimplementasi secara utuh, secara penuh, sudah program berganti lagi. Mudah-mudahan kurikulum merdeka ini ya dan bisa lebih holistik ke kemauan pelaksanaannya ya lebih efektif sehingga orientasi anak didik menjadi lebih tertentu dalam hal akademis, dalam hal sikap dan spiritual. Demikian Pak yang kami sampaikan sebagai guru yang sangat ini tua sekali tapi masih berada keadaannya di sekolah ini untuk benar-benar mencerdaskan secara fisik maupun non fisik kepada anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kun. Jadi Pak Kun tadi itu sudah kira-kira mengalami pergantian kurikulum kira-kira berapa kali? Kalau ada kesalahan 5 kali. 5 kali. Lima kali ya dianggap aja penglimo. Sebetulnya urgensi dari perubahan itu tadi apa? Perubahan kurikulum sampai dengan sekarang ganti IKM itu urgensinya apa? Saya yang pengalaman di IPA programnya. Kalau di IPA sejak awal itu sudah pendekatan dengan proses dalam KBM pembelajaran interaktif pada jadi seperti yang kami sampaikan itu tadi anak-anak didik kita ini kenapa ini salah satu evaluasi karena ada perubahan kurikulum ini adalah karena peserta didik ini untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia ini perlu dipersiapkan. Terus yang berikutnya adalah penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pertumbuhan kompetensi literasi serta numerasi dari peserta didik. Dan 3 hal ini dari kurikulum sebelumnya itu tidak maksimal. Makanya di sini ada perubahan kurikulum dan perubahan kurikulum ini harus bisa terlaksana di tahun 2024 ini harus terlaksana. Nanti terkait dengan kurikulum IKN ini nanti expertnya beliau ini akan mengupas secara teknis. Yang penting Bapak Ibu semuanya ini semangat perubahan itu harus melekat di Bapak Ibu semuanya. Meskipun Bapak Ibu semuanya itu setiap hari itu adalah melaksanakan perubahan-perubahan yang luar biasa. Sebetulnya kira-kira perubahan luar biasa yang saya maksud ini kira-kira Bapak Ibu bisa maksimal berapa jenjang panjenengan bisa proses mengajar? Kan tidak mungkin kelas 7, 8, 9 ngajar terus di satu jenjang, betul nggak? Maksimal di berapa jenjang? 2 atau 1? Berapa jenjang? Adanya 3. Jadi artinya anak didik kita ini mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini karakternya harus betul-betul ditanamkan.
karakter itu yang sewu. Setahun saja itu belum cukup, Bapak Ibu. Setahun ya, itu belum cukup. Mulai SD sampai dengan ganti ke SMP, SMP ganti dengan SMA. Ini belum cukupnya, kenapa? Kalau Bapak Ibu semuanya preso, kalau Bapak Ibu semuanya ini melihat kejadian-kejadian yang ada, yang menyangkut adalah seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia, khususnya di Purwokerto. Kalau anak didik kita ini berkarakter, insya Allah kayak seperti yang terjadi beberapa saat lalu, tidak akan ada demo siswa-siswi dan orang ada. Kalau anak didik kita ini berkarakter, saya yakin kejadian seperti yang ada di dinas pendidikan sampai dengan Pak Guru anak sendiri tidak pernah terjadi. Tapi kalau melihat seperti itu adalah sebenarnya kontribusi kita, Bapak Ibu semuanya sebagai guru. Kalau melihat begitu, cobalah kita berkomunikasi sama diri. Saya ini sebagai guru ini sudah berhasil atau belum terkait dengan memberikan karakter pada anak didik. Meskipun anak didik kita ini secara personal mereka memiliki perjalanan hidup masing-masing. Nah, untuk ini saya mohon dengan hormat Bapak Ibu guru ini juga artinya panjenengan semangatkan seperti panjenengan yang tadi bangun sampai dengan berubah, sampai dengan siap masuk kerja. Ini terkait dengan menundukkan kepala kita, mengkhusyukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga acara BIMTEK ini bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir nanti, dan semoga acara ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Bila hadirin yang aku ini adalah
kita kembangkan di sekolah kita untuk tahun ini kelas 7, tema 1 apa, tema 2 apa, tema 3 apa, kemudian nanti bagaimana kita mengawal itu di dalam setiap tema, setiap proyek tentu tidak. Kalau kita menyarankan, ya mungkin bisa dijadikan ingat-ingat nanti ketika